masuk ke materi kita, please be active. And our topic today is about who are they. Apa guys artinya who are they itu apa ya? What is the meaning of who are they? Siapa kita? They. Mereka. Mereka. Siapa mereka? Siapa mereka? Sorry. Nah, that's it. Who are they? Siapa mereka? That's it ya. So, what does it mean? Maksudnya gimana nih? Nah, so look at this guys. Today's goal ya, kita tahu tujuan kita hari ini dari slide sini. So, able to describe the physical appearance of person. Tujuan kita hari ini adalah kita mampu ya. Able to itu mampu ya. Describe, mendeskripsikan. The physical appearance, penampilan fisik of person, seseorang. Jadi kita mampu ya mendeskripsikan penampilan fisik seseorang. Kayak misalnya dia itu berhidung mancung, dia itu berhidung pesek. Terus dia itu bermata sipit ya, atau mungkin dia itu berbadan gemuk, kurus dan lain-lain. Nah, jadi kita akan mendeskripsikan seseorang ya menggunakan dua pola kalimat yang akan kita pelajari hari ini. But before it ya, tapi sebelum ke situ, please guys, there are 3 questions with 4 pictures in this case. Ada 3 pertanyaan dengan 4 gambar di sini ya. Who are they? Siapa aja mereka gitu ya. So, who are they guys? The first, yang pertama siapa nih? Who is that? Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier. Okay. Second one is? Mbak Nana. Najwa Shihab. Najwa Shihab ya. And then the third is? Justin Bieber. Justin Bieber. And then the last, do you know? Satu, aku cuma kenal satu. Dua deh. Taylor Swift. Taylor Swift. Okay, good. Ya, aku So, Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier, Najwa Shihab, Justin Bieber, and Taylor Swift. Are they famous in your country? Apakah mereka terkenal di negara kita ya, in our country? Yes. Very famous. Yes, very famous ya. Okay, good. What do you know about them guys? Apa yang kamu tahu tentang mereka? So Deddy Corbuzier is? Deddy Corbuzier is mentalist. Magician. What else? What about Artist. Artist. Okay, artist ya. What about YouTuber guys? YouTuber. Oh ya, YouTuber too. YouTuber ya, podcaster. Presenter. Okay, host maybe ya, host in the past. Yes, host. Dulu pernah jadi host ya. Najwa Shihab, what about Najwa Shihab? She is? She is journalist. Nah, she is a journalist. Okay, good. Justin Bieber, he is? Singer. And then Taylor Swift? The big singer. Singer too, ya. Okay, we know all of them. Kita tahu ya mereka semua, but again ya, tapi tujuan kita hari ini adalah bukan mengetahui mereka aja, tapi kita bisa mendeskripsikan seseorang ya. So take an example, misalnya ambil contoh Justin Bieber. Gimana ya bilang kalau Justin Bieber itu berkulit putih, itu gimana ya bilangnya ya? Gina? Kalimat yang menyatakan bahwa Justin Bieber itu berkulit putih itu aku gimana guys? Ada yang bisa? Silakan, sister. He has white skin. Good. He has white skin ya. He has white skin. Kalau diartikan gimana guys? He has white skin. Dia memiliki kulit putih. Good ya. He itu dia laki-laki ya. Ngarah ke Justin Bieber tadi ya. Has memiliki apa yang dimiliki yaitu white skin ya. Kulit putih. That's it. He has white skin. Boleh nggak guys kalau misalnya saya menggunakan kalimat his skin is white, itu boleh nggak ya? His skin is white. Boleh. Kalau diartikan gimana sih his skin is white? Kulitnya putih. Kulitnya putih. Tapi karena his berarti ini kulitnya si laki-laki apa perempuan guys? Laki-laki. That's it everybody. Okay. So sekali lagi teman-teman kita bisa menggunakan 2 pola kalimat ini ya untuk mendeskripsikan seseorang. Kita akan belajar mungkin dari yang pertama adalah yang bawah ini ya, di mana kita bisa menggunakan kalimat his skin is white. Kulitnya atau kulit dia itu putih. That's it. Oke, kita akan pelajari pola pertama ini.
Dan juga pola yang kedua ya, he has white skin. Dia laki-laki ya, he ya, memiliki kulit putih. Nah, jadi kalau yang pertama tadi kata bendanya ditaruh di awal. Ya, kulitnya putih gitu. Kalau yang kedua kata bendanya taruh akhir. Dia memiliki kulit putih. Nah, sebenarnya sama aja ya, cuman di situ peletakan kata bendanya saja. Satunya di depan, satunya di akhir. That's it everybody. Oke, kita akan mulai dari sini nih. Silakan diperhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. So this is first formula ya. Ini adalah pola kalimat pertama teman-teman yang bisa teman-teman gunakan untuk mendeskripsikan suatu sifat atau profesi. Sifat itu yang melekat pada kata benda ya. Itu sifat ya. Kayak contohnya tadi Justin Bieber berkulit putih. Sifat dari kulitnya itu adalah putih. Misalnya nih, Najwa Shihab berhidung mancung. Sifat dari hidungnya adalah mancung. Nah, itu dia ya, sifat itu yang melekat pada kata benda. Atau profesi ya, kayak misalnya ya kalau profesi my job is, my job kan pekerjaan profesi. Itu ya, sebenarnya apapun itu ya nggak harus apa yang melekat pada badan seseorang, tapi apapun itu yang melekat pada kata benda, nah itu disebut dengan sifat. Oke, kita mulai dari kepemilikan ya, atau possessive, di mana teman-teman karena subjek itu ada 7 ya, berarti kepemilikan juga ada 7. Yang pertama adalah my. My itu milikku, milikku. Kemudian ada your. Your itu milikmu ya, milikmu. Nah, that's your. Okay. And then the next one is their. Their itu milik mereka. Miliknya mereka. Lebih dari satu orang ya berarti ya. Kemudian our. Our itu milik kami atau milik kita. Our itu milik kami atau milik kita. Berarti lebih dari satu orang ya. Kemudian her. Her itu miliknya dia perempuan. Dia itu berarti satu orang ya. Berarti milik dia perempuan. Kemudian his itu miliknya dia laki-laki. Milik dia, dianya laki-laki. Kayak contohnya tadi ya, miliknya Justin Bieber, nah itu his. Oke, kemudian yang terakhir it's. It's itu milik dia selain manusia, jumlahnya 1. Oke, miliknya entah itu seekor hewan atau miliknya sebuah benda. Contoh kalau miliknya hewan tuh kayak hidungnya kucing. Nah, itu ya. Jadi hidung miliknya hewan, miliknya kucing. Oke, that's it's ya. Kalau benda ya contohnya warnanya buku. Jadi warna miliknya si buku gitu. It's ya, pokoknya miliknya dia selain manusia. Jumlahnya 1. Itu it's. Oke, dan ini nggak bisa berdiri sendiri ya guys, kepemilikan ini. Bayangkan kalau saya cuma bilang my, milikku. Nggak jelas ya. Apa nih milikku? Rumahku, handphoneku, bukuku, motorku, mobilku, atau apa? Nah, jadi harus diikuti oleh noun ya. Noun. Noun itu kata benda. Contoh ya, karena kita bahas tentang physical appearance, penampilan fisik. Misalnya nih, saya pakai kata nose. Nose itu kan hidung ya, kata benda di sini. Kalau mau bilang hidungku, my nose. Kalau bilang hidungmu, your nose. Kalau bilang hidung mereka, nah, karena mereka itu berarti lebih dari satu orang, berarti ya lebih dari satu hidung, gitu kan? Ada 3 orang ya 3 hidung. Jadinya tambah s ya, jadi noses. Nah, jadinya gitu. Kalau emang jamak tambah s ya, jadi their noses. Hidung-hidung kami itu ya lebih dari 1, berarti lebih dari 1 hidung juga. Our noses. Kalau hidungnya dia perempuan, kayak misalnya hidungnya Najwa Shihab ya, nah itu pakai nose aja ya, bukan noses. Her nose, nah jadinya gitu. Hidungnya dia laki-laki, hidungnya Justin Bieber tadi misalnya, berarti his nose. His nose. Atau kalau it's ya hidungnya kucing ya berarti it's nose like that one. Oke, like that one ya. Oke, so I think that's it guys. Pokoknya kalau kata bendanya 1 ya dibuat ke bentuk tunggal ya. Tapi kalau kata bendanya jamak kayak tadi nose
Jadinya noses. That's it. Oke. Dan barulah kita jelaskan nih menggunakan adjektif ya. Kalau kita bilang hidungku, nah hidungku kenapa? Apakah pesek, atau mancung, atau apa? Nah, itu kita gunakan adjektif kata sifat. Nah, that's adjective, oke? Misal nih ya, saya ambil contoh hidung pesek gitu ya. Pesek itu kan flat. Nah, flat artinya adalah pesek ini. Oke? Nanti jadinya ya my nose is flat gitu ya. Nah, tapi guys, jangan lupa ya, kadang-kadang kita lupa nih untuk mencantumkan to be ya di sini. Sebelum kata sifat atau adjektif ini harus ada to be. To be itu kata bantu ya. To be itu kata bantu. Ada to be is ya. Is itu jika hanya satu. Maksudnya adalah jika kata bendanya hanya satu. Jika kata bendanya ya, bukan banyak jumlah orangnya ya, bukan. Tapi jika kata bendanya hanya satu, nah itu pasti pakai is. Kemudian ada are ya. Are ini jika kata bendanya lebih dari satu. Jika kata bendanya lebih dari satu. Contoh ya, kalau saya bilang misalnya tadi hidungku, my nose. Nah, karena hidungku ini cuma satu ya, ya berarti ya pakai is ya. My nose, jadinya my nose is gitu. Baru dijelaskan nih, misalnya pesek ya, jadinya my nose is flat. My nose is flat. That's it. Gitu ya. Itu kalau sekali lagi kata bendanya satu pakai is. Kalau kayak hidungmu, nah karena hidungmu nih kamu kan satu orang. Berarti ya your nose is flat. Nah, kalau hidung-hidung mereka, their noses, mereka itu lebih dari satu orang, berarti lebih dari satu hidung. Pasti nanti pakai are. Their noses are, nah jadinya gitu ya, their noses are flat. Hidung-hidung mereka itu pesek. That's it. Dan seterusnya ya guys, oke? Kalau our noses ya pasti are juga ya. Untuk yang ini her, his sama its pasti pakai is. Karena kan her itu kan misalnya her nose, hidungnya dia perempuan. Dia perempuan punya satu hidung gitu kan. His nose, hidungnya dia laki-laki. Dia laki-laki punya satu hidung. Its nose, hidungnya dia kucing misalnya. Satu kucing ya satu hidung. Jadi her, his sama its pasti pakai is ya to be-nya. That's it. Oke. Saya kasih tambahan catatan ya buat teman-teman. Tadi kan is digunakan untuk kata benda yang jumlahnya satu ya, untuk singular noun. Nah, is itu juga digunakan untuk uncountable noun. Apa itu uncountable noun? Artinya adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya kayak rambut itu kan nggak bisa dihitung ya. Apalagi ya, kulit tuh nggak bisa dihitung. Kalau yang kelihatan ya, kalau nggak tuh kayak pemikiran itu tuh nggak bisa dihitung. Jadi itu ya beberapa kata benda yang tidak bisa dihitung itu pakainya is, bukan pakai are ya. Karena dianggapnya satu kesatuan. That's it. Contoh ya, ini ada kalimat my hair is long. My hair, rambutku. Karena rambut nggak bisa dihitung ya pakai is ya. My hair is. Baru dijelaskan nih kenapa rambutnya long, panjang. Rambutku panjang. That's it. Contoh yang kedua, his skin is white. His skin. Kulit dia atau kulitnya. Tapi dianya laki-laki ya. Karena his. Kalau dia perempuan ya her skin jadinya gitu. His skin, karena kulit nggak bisa dihitung ya pakai is ya. His skin is white. Kulit dia putih. That's it. Oke. Nah, kalau yang ketiga ini our noses, kebetulan sama ya noses ya. Our noses, hidung-hidung kami atau hidung-hidung kita itu bisa dihitung ya.
10 orang berarti 10 hidung kan gitu ya. 5 orang 5 hidung. Bisa dihitung tuh ya, lebih dari satu tapi bisa dihitung. Pasti pakai are. Our noses are sharp. Hidung-hidung kami mancung. Sharp itu mancung ya. That's it. Oke, ini pola yang pertama teman-teman yang bisa teman-teman gunakan untuk mendeskripsikan fisik seseorang sebagai praktek kita hari ini. Silahkan ya, kalau ada pertanyaan coba sedikit-sedikit dulu aja ya. Yang penting teman-teman clear semuanya. Silahkan Bro Muhammad Al-Hafiz sudah angkat tangan, mungkin ada pertanyaan. Do you have any question? Oke bro, kalau semisal barangnya satu, cuman kepunyaan kita, semisal Hmm. this book is our, itu pakai our atau pakai are Mungkin pasnya jadi atau gimana? their book gitu kali ya. Oh, their book. Their book. Jadi bukunya satu tapi miliknya mereka gitu ya, Bro. Iya. Nah, kita fokusnya ke kata bendanya ya. Jadi walaupun mereka lebih dari satu, tapi kan bukunya satu, pasti pakai is. Oh, pakai is. Yes, their Oke, book thank you is. bro. Oke, good, Bro Muhammad Al-Hafiz ya, good Thank questions. you. You're welcome, bro. Okay, the next one, Sister Minggeska Kilfato. Hello. Sister, Halo, brother. Oh, sister ya. Sister, how can I call you? Panggilannya siapa? Mingges. Mingges ya, so sorry. Oke, Sis Mingges, please. Mau tanya kalau misalnya here kan itu penggunaannya pakai is, tapi kalau misalnya dear atau kebanyakan orang itu masih tetap is atau pakai are? Karena kan kepala orang kan nggak cuma satu gitu kan. Sorry, ini apa yang dibahas? Kata bendanya apa, Sister? Hair, rambut. Oh, hair. Oke, ya. Kalau hair itu satu orang atau lebih dari satu, tetap pakai is ya. Karena sekalipun satu orang pun ya, kita nggak bisa ngitung rambut. Apalagi lebih dari satu orang. Nah, that's it. Jadi tetap pakai is. Oke, Sis Mingges. Oke, thank you. Oke. Contohnya tadi ya, kayak my hair, rambutku. Nah, rambutku itu kan berarti saya satu orang. Itu tetap nggak bisa dihitung pakai is. That's it. Kalau misalnya rambut-rambut mereka, jadinya their hair is. Nah, tetap pakai is juga ya. Karena emang nggak bisa dihitung. Oke guys, ada lagi silahkan kalau ada boleh. Understand? Atau mungkin sudah cukup paham nih? Do you understand everybody? Yes. Oke, good bro ya. Bro Zan, thank you. Yang lain mana nih suaranya? Hello, are you with me guys? Hello? Oke ya. Clear ya? Gak apa-apa Oke, teman-teman kalau clear. emang belum paham, gak apa-apa ditanyakan ya. Jadi kita bisa clear sebelum kita ke pola selanjutnya. Nanti kalau ke pola selanjutnya, polanya pasti beda ya. Tapi intinya sama aja sih ya. Nah, jadi kalau kita clear di sini ke next nanti lebih oke ya. Bro, Oke, Koko sis. maaf boleh lihat slides ke satu sama keduanya? Maaf. Slides ke satu sama kedua. Oke, tadi slides ke satu tuh Iya, soalnya aku telat. ya judul ya. Jadi kayak who are they? Siapa mereka? Gitu. Kalau yang kedua, ini bro, tujuan kita hari ini kita mendeskripsikan penampilan fisik seseorang. Oke, bro. Thank you. You're welcome. Oke, Sis Resti silakan, Sister. Kalau misalkan alis juga kan nggak bisa dihitung, berarti masuknya is ya. Ya, benar sekali. Yes. Contohnya kayak gini bukan bro? My eyebrow is thick. Great. Itu benar sekali. Oke. Yeah, thank you. You're welcome. Oke, good. Ya, oke then it's good everybody itu ya mungkin teman-teman. So, ini pola yang pertama yang bisa teman-teman gunakan. The next one, sebelum kita ke pola kedua, coba dong. Ada lagi nggak nih? Please. Silakan teman-teman. Kalau No? mau tanya, Silakan bro, apa sih? Ya oke bro. Go ahead. Oke. It's kepemilikan yang untuk misalnya hewan itu ini nggak pakai titik atas Oh, atau enggak. langsung ITS gitu. Iya, langsung. Kalau ada ketik atas itu singkatan dari it is gitu ya. Is. It is. Oke. Nah, tapi kalau ini kepemilikan jadi it's. Oh, berarti langsung ITS ya. Benar sekali. Oke, terima Oke, kasih. Brazan. Oke, silakan tadi ada sister. Siapa tadi? Sis siapa? Kak, saya Kak Paska. Sis Pasca, silakan sister. Kak, ini saya mau tanya, kalau him itu juga untuk dia laki-laki toh Kak, sama his sama atau beda?
Beda. Kalau Beda. his itu kepemilikan ya, berarti ada yang Oh, dimiliki. kepemilikan. Kayak Oh. contohnya his skin. Nah, his skin itu berarti kulit dia atau kulitnya. Jadi ada kata benda yang dimiliki. Nah, itu his Oh, ya. Kalau him itu sebagai objek. Kayak misalnya nih, I like him. Nah, misalnya gitu ya. Aku suka dia laki-laki. Nah, subjeknya itu I, kata kerjanya like, objeknya yang disukai yaitu si dia laki-laki, jadinya him. Gitu sih, oh ya. Pasca. Oh ya Kak, makasih Kak ya. You're welcome. Okay, guys, this is the first formula that we learn together. Kita sekarang masuk ke second formula, guys. Kita masuk ke pola yang kedua ya. Ini sebenarnya sama-sama untuk mendeskripsikan kepemilikan, tapi sekali lagi ya, kalau yang kedua ini kata bendanya ditaruh di belakang. Jadi apa yang dimiliki taruh di belakang. Kalau tadi kan noun-nya ada di depan ya. Nah, ini ya. Kepemilikannya dan juga noun-nya ada di depan. Tapi kalau yang ini, noun-nya ada di belakang. Apa yang dimiliki taruh di belakang. That's it. Oke. Yaitu polanya adalah subjek ya. Subjek taruh depan. Subjek ada 7 ya. Kita pelajari di pertemuan sebelumnya juga. Ada I, aku, you, kamu, they, mereka, we, kami ya, atau kita, she, dia, perempuan, he, dia, laki-laki. Kalau it, dia, selain manusia. Jumlahnya 1 ya. Sekali lagi bisa hewan, bisa benda. Oke. Kemudian diikuti oleh have atau has. Have atau has itu artinya sama ya, yaitu memiliki atau mempunyai. Tapi kapan kita pakai have, kapan kita pakai has, itu tergantung subjeknya ya. Kalau subjeknya I, you, they, we, itu pasti pakai have. I have, you have, they have, we have. Sedangkan subjek she, he, it itu pasti pakai has. She has, he has, it has. Tapi sekali lagi ya, di sini harus diikuti oleh kata benda atau noun. Karena nggak mungkin ya kalau saya bilang cuma aku memiliki, I have. Nah, terus gak ada terusannya, itu kan rancu banget ya. Apa yang dimiliki dijelaskan di sini, noun-nya. Oke, saya ambil contoh yang satu yang nyambung dengan yang tadi ya. Misalnya nih, flat nose ya, yaitu hidung pesek. Jadi kalau mau bilang aku memiliki hidung pesek, ya I have flat nose. Kamu memiliki hidung pesek, you have flat nose. Mereka memiliki hidung-hidung pesek. Nah, sekali lagi karena mereka itu lebih dari 1 orang, ya berarti nanti dibuat jamak ya, flat noses. Kita memiliki hidung-hidung pesek, we have flat noses. Nah, kalau she, he, it itu pasti pakai has ya. She has, dia memiliki. Kalau hidung pesek ya flat nose ya. Nggak perlu pakai S ya. Karena apa? Dia kan punyanya cuma 1 hidung gitu ya. Dia perempuan, dia laki-laki, atau dia seekor hewan lah ya misalnya. Kalau benda kan nggak punya hidung ya, hewan. Kucing misalnya ya. Pasti 1 ekor ya 1 hidung kan gitu ya. Jadinya flat nose. That's it. She has flat nose, he has flat nose, it has flat nose. Oke, jadi silakan disesuaikan ya. Kalau emang jamak ya dibentuk ke jamak ya. Kalau emang tunggal ya tunggal. Contohnya di sini adalah they have blue eyes. Mereka memiliki mata biru. They have. They pasti pasangannya have ya. Mereka memiliki, apa yang dimiliki yaitu blue eyes. Mata biru. Mereka itu berarti lebih dari 1 orang. Anggaplah ada 3 orang. Berarti ada 6 mata ya di situ ya. Sekalipun 1 orang, mata itu bilangnya tetap ada S belakang, eyes gitu. Karena 1 orang ada 2 mata, lebih dari 1. Ini ya ada S-nya ya, karena memang sudah sepasang. Next, she has full lips.
She pasti pakai has ya. She has. Dia memiliki, dia perempuan memiliki full lips, bibir tebal. Full itu tebal ya di sini ya. Lips itu bibir. Dia memiliki bibir tebal. She has full lips. Nah, di sini kok ada S-nya ya di lips-nya, kenapa? Karena bibir ya, itu dihitungnya langsung sepasang ya guys. Bibir atas, bibir bawah. Gitu. Jadi langsung ada S-nya. Full lips gitu. Jadi sekalipun kita menjelaskan atau mendeskripsikan satu orang, lips itu tetap ada S-nya. Oke? That's it. Gitu ya guys, ini adalah pola yang kedua yang kita pelajari hari ini. Oke, any question? Ada pertanyaan untuk pola yang ini? Do you have any question? Silahkan. Halo, yang nama Zoom-nya Di-chan ya, halo. Boleh diklik dulu. Ya. Oke, hello sister, how can I call you sister? Diana, Sis Diana ya, oke. Sis Diana, please. kalau semisalnya noun-nya bukan kayak anggota tubuh gitu, tapi pekerjaan, misalnya kayak contohnya, he has many business, itu bisa? Bisa. Jadi apapun itu ya yang dimiliki gitu. Jadi kata benda pokoknya. Tapi kenapa ini tadi kok anggota tubuh? Karena materi kita tentang mendeskripsikan fisik seseorang gitu. Kayak misalnya she has car, itu juga bisa ya. Dia memiliki mobil gitu jadinya. Oke, Sis Diana? Oke, thank you Koko. You're welcome. Oke. Anything else? Ada lagi guys, please? Sorry bro, aku mau tanya. Boleh? Boleh sister. Sis siapa nih? Sis Nita ya? Oke, kan kalau Sis Nita. Nita, Oke, Sis Nita. itu kan have sama has tuh kan artinya bisa harus juga kan ya? Nggak Bisa. selalu punya. Oh, kalau harus itu have to, ada to-nya. Oh, oke. Jadi penggunaannya kalau ini kan kepemilikan, kalau harus tuh I have to atau it has to. Iya, kalau harus itu ada to di belakang, bisa have to, bisa juga has to. Tapi nanti pasti diikuti oleh verb 1. Oke. Misalnya nih kayak I have to go. Nah, itu artinya apa sih, Nita? Aku harus pergi. Nah, itu dia, aku harus pergi gitu. Itu nanti jadinya harus ya, tapi harus diikuti oleh verb 1, kata kerja bentuk pertama. Tapi kalau diikuti oleh noun atau kata benda, artinya adalah mempunyai atau memiliki. Oke? Oke, thank you bro. You're welcome, sister. Oke, gitu ya. Clear, guys? Ada lagi nggak nih, please? Clear enough ya? Cukup jelas ya? Oh, Sis Nita, ada lagi? Boleh, silakan. Gimana sih? Tidak ada, bro. Nggak ada ya, kepencet ya kali ya? Oke, guys, gimana? Kira-kira pola pertama apa pola kedua nih yang lebih mudah menurut teman-teman? They have blue eyes. Mau pertama. Dua-duanya. Dua-duanya mudah ya? That's good. Dua-duanya mudah sih. Nah, Sama aja sih menurut aku. sama aja ya, karena emang Sama konteksnya mudah. sama aja. Right. Oke, jadi silakan nanti digunakan ya teman-teman ya. Untuk mendeskripsikan hari ini, saya pengen teman-teman menggunakan kedua pola ini. Jadi nggak cuma satu aja ya, tapi digunakan keduanya. Nah, ini ya, saya jelaskan praktek teman-teman hari ini. Describe your 3 close people. It could be family or friends. Deskripsikan 3 orang terdekatmu. Bisa dari keluarga atau teman gitu ya. Ya 3 orang aja ya, tidak kurang tidak lebih gitu. Silakan mendeskripsikan 3 orang. Apa nih yang perlu teman-teman deskripsikan ya? Apakah dari bentuk mata, apakah dari mungkin warna kulit atau apa? Nah, mungkin untuk hari ini teman-teman bisa mendeskripsikan 6 bagian tubuh ini ya. Yang pertama adalah eyes. Eyes, mata ya. Nah, sekali lagi nih, kalau kita bilang mata, itu pasti langsung berpasangan ya. Oke, eyes. Langsung ada S di belakang. Oke, yang pertama adalah slant eyes. Slant eyes itu mata sipit ya. Slant eyes, mata sipit. Kemudian yang kedua adalah wide eyes. Wide eyes itu kebalikannya ya, mata lebar. Kemudian crossed eyes. Bukan crossed ya, tapi crossed. Nah, gitu. Crossed eyes itu mata juling ya, crossed eyes. Kemudian round eyes. Round eyes itu mata bulat. Iya, ya mata bulat ya, tapi maksudnya kayak melingkar gitu ya. Nah, that's round eyes.
Oke, ini adalah eyes. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa mendeskripsikan skin tone ya, atau kecerahan kulit, warna kulit. Nah, that's it. Ada brown ya, brown itu coklat ya. Atau ditambahkan skin di belakang jadi brown skin gitu boleh. Berkulit coklat. Kemudian ada dark, dark itu gelap ya. Dark skin berarti berkulit gelap. Kemudian ada white. White atau white skin ya, berkulit putih. Kemudian ada creamy yellow. Creamy yellow itu kuning langsat ya. Creamy yellow, kuning langsat. Kemudian ada bright brown. Bright brown. Berkulit coklat cerah ya. Bright brown itu coklat cerah. Oke, mungkin saya tambahkan ya. Kalau sawo matang itu nanti teman-teman bisa pakai kata tan ya. It's not, it's 10 ya. 10 banyak 10 kayak kita bilang 10 gitu ya. That's sawo matang. Saya kira boleh lah ya nanti teman-teman gunakan ini. So that's 10. Oke. Kemudian nose ya, nose hidung. Silakan nanti dideskripsikan ya, hidungnya nih mancung apa pesek atau gimana gitu. Yang pertama pointed ya, pointed nose itu hidung mancung. Loh bro, tadi kan sharp gitu ya, mancung tadi ya. Oke, boleh kita pakai sharp nose atau pointed nose, sama aja ya, artinya sama-sama mancung. Kemudian button nose. Button nose atau button nose, itu hidungnya bulat kecil ya. Bulat kecil, nah itu button nose. Kemudian ada turn up nose. Turn up nose itu mancung lancip. Udah mancung, lancip pula ya. Karena ada ya orang yang hidungnya mancung, lancip. Itu turn up nose. Kemudian ada flat nose. Tadi ya kita buat contoh tadi flat nose itu pesek. Oke, that's nose. Sekarang kita ke lips. Nah, lips ini langsung ada S-nya juga nih di akhir ya. Karena apa? Karena memang langsung bibir atas, bibir bawah. That's it. Lips ya. Oke, yang pertama ada full lips. Full lips itu bibir atas bawah tebal. Ya, bibir tebal ya, itu full lips. Oke, that's full lips. Oke. Kemudian round lips. Nah, round lips itu bibir bundar ya. Ya, bibir kayak melingkar gitu ya. Nah, that's round lips. Kemudian thin lips. Thin lips itu bibir tipis ya. Thin itu tipis. Thin lips bibir tipis. Kemudian ada thick lips. Thick itu tebal ya. Ini kata lain dari yang full lips tadi ya. Full lips sama thick lips artinya sama ya, bibir tebal. Oke. That's lips. Kemudian hair. Nanti silakan dideskripsikan dari rambut ya, hair. Ada curly hair. Curly itu keriting ya, ikal ya. Curly hair berarti rambut keriting. Kemudian bukan straight ya, bacanya straight hair. GH-nya nggak usah dibaca ya, jadi langsung ke T aja. Straight hair, rambut lurus. Kemudian frizzy hair. Frizzy hair sama kayak afro hair ya. Rambut keribo, rambut mengembang itu ya, itu frizzy. Kemudian wavy hair. Wavy hair itu bergelombang. Wavy. Wave itu kan ombak ya, gelombang. Wavy itu ya bergelombang. Oke, the last ya, yang terakhir yang bisa teman-teman deskripsikan adalah body ya, atau badan. Nanti jangan bilang body ya guys, tapi body. Oke. Yang pertama adalah tall atau tall body gitu ya. Tambahkan belakang body, tall body. Itu berbadan tinggi. Kemudian ada short atau short body. Nah, itu berbadan pendek. Kemudian ada fat atau fat body, itu berbadan gemuk. Fat ya, gemuk ya. Kemudian skinny atau skinny body, itu berbadan kurus. Dan yang terakhir ada ideal body. Bukan idol ya, tapi ideal body. Itu berbadan ideal. That's it guys. Oke ya, jadi 6 bagian tubuh yang bisa teman-teman gunakan untuk mendeskripsikan seseorang tadi adalah eyes, skin tone, nose, lips, hair, sama body. That's it. Is it clear guys? Is it clear?
Clear. Clear enough ya? Cukup jelas ya? Afro dengan freezes sama ya, bro? Iya, sama-sama mengembang gitu ya, bro. John ya. Afro, Kribo. kribo ya. Kalau kita bilang kribo juga ya. Mengembang. Oke ya. Ya, sister please. Bro. Kalau three people berarti boleh termasuk kita juga apa orang di lingkungan kita doang? I think other people. Mungkin orang lain ya. Jadi bukan diri kita tapi kita mendeskripsikan seseorang. That's it. Oke? Ya, thank you. Oke, then. Oke, silakan bro. Tadi ada bro siapa tadi? Bro Heri Agung, bro Heri Arung atau siapa nih? Please. Oke. Bro, gimana kalau I say something, wow bro, so big buddy. Itu layak apa enggak deh? Kita ngomongnya sama siapa dulu nih? Dan kita sekenal apa sama orang itu gitu kali ya? Oke. Kalau misalnya kayak temen akrab ya, saya yakin ya it's very okay ya, very okay. Tapi kalau kayak nggak terlalu kenal, kita bilang kayak gitu bisa sensitif juga. Oh berarti itu layak lah ya? Kayak nyambung aja masih? Iya, it's very okay. It's very okay. Okay. Thank you brother. Oke, you're welcome bro. Oke ya guys, coba sekarang silakan dipersiapkan praktek teman-teman hari ini ya. Silakan sekali lagi mendeskripsikan 3 orang terdekat ya, bisa dari keluarga atau teman. Contohnya seperti ini ya, saya buatkan contoh, silakan dipersiapkan. Saya bagi ke beberapa breakout room hari ini ya, seperti biasa. Hai guys, disapa dulu teman-temannya ya. I am, disebutkan namanya ya, biar lebih kenal juga. I am Koko misalnya ya, silakan disesuaikan dengan nama masing-masing. I wanna describe, aku ingin mendeskripsikan my close people, orang-orang terdekatku, gitu ya, my close people. I wanna describe my close people. Set ya. Terus first, nah dijelaskan nih siapa, disebutkan dulu siapa orangnya ya. Jadi yang mendengarkan tahu nih dianya itu laki-laki apa perempuan. Misalnya first my mom atau my mother ya, my mother ya, ibuku. Berarti kan seorang perempuan, satu orang perempuan. Saya mulai dari eyes. Saya pakai pola yang pertama. Her eyes, mata-mata beliau, mata-mata dia, mata-matanya gitu ya. Karena ada sepasang yang langsung ada S-nya ya. Her eyes. Dan karena bisa dihitung ya, ya pakai are. Her eyes are slant. Matanya sipit gitu ya. Kemudian skin tone. Her skin atau her skin tone gitu ya. Kulit tuh nggak bisa dihitung, pakai is pasti ya. Her skin is white. Misalnya, kulitnya putih. Kemudian nose, hidung. Her nose, karena hidungnya beliau ini satu ya, satu orang satu hidung, berarti pakai is. Her nose is flat misalnya. Hidungnya peseng. Nah, ini saya pakai pola yang pertama tadi ya. Sekarang untuk lips, hair, sama body saya pakai pola yang kedua, coba ya. Jadinya she ya, beliau kan perempuan ya, seorang ibu. Jadi pakai she terus ada has-nya. Memiliki, she has thick lips. Nah, beliau memiliki bibir tebal. Kemudian hair, she has misalnya straight hair. Rambut lurus. Terus body, badan ya. She has short body. Beliau memiliki badan atau tubuh pendek. That's it. Ini adalah satu orang yang saya deskripsikan dengan pola pertama dan kedua. Silakan nanti pakai pola kedua itu ya. Mau dicampur-campur nggak masalah ya. Nggak harus sama seperti ini, no. Kemudian yang kedua siapa gitu ya. Second, misalnya my dad, my father ya, ayahku gitu. Atau siapa gitu ya, misalnya my friend. Nah, ketika bilang my friend disebutkan siapa namanya ya, misalnya my friend William gitu, my friend Aldo. Jadi yang dengar nih biar tahu oh ini laki-laki. Pasti nanti pakai he ya, pakai kalau kepemilikan pakai his. Nah, third, ketiga siapa gitu ya. Oke. Nanti kalau sudah teman-teman bisa bilang thank you. Ini penutup aja ya kalau kita sudah selesai. That's it.
Ada yang mau nyoba di sini dulu boleh? 1, 2, boleh silahkan ya. Mau mendeskripsikan satu orang dulu boleh nggak bro? Boleh silahkan. Tapi nanti di breakout room 3 ya. Jadi biar lebih oke nih teman-teman prakteknya. Silahkan sis Iti ya. Hello. Yes, Oke, are you ready? I for wanna this? ask. Oh, you wanna ask? Oh, mau tanya ya? Oke, boleh silakan sister. Kalau misalnya agak sipit atau agak gelap, bukan agak gelap sih, agak sipit aja gitu. Kayak gimana? Oke, kita bisa pakai kata a bit ya. A bit itu agak, saya tulis di chat box ya. A bit itu sedikit atau little bit gitu boleh ya. Atau kita bisa pakai kata quiet. Quiet itu artinya lumayan. Jadi lumayan sipit ya, quiet, slant. Kalau agak sipit, a bit slant. Gitu, sis itu ya. Oke, good. Sis Mingges ya, silahkan. Are you ready for this? Yeah, I'm ready. Okay, how many people do you want to describe now? 1, 2, One. 3. One first ya, 1 dulu. Boleh, silakan, sister. Please. Okay. I have a 3 siblings, but I want to describe my oldest brother. Yeah, okay, continue, sister. Okay. Her body is tall and he has a bright brown. He has a thick lips, and he has a wavy hair, and she has a white eyes. Sorry, your sibling, man, boy, or girl? Oldest brother. Oldest Man. brother. Oh, berarti bukan her ya, tapi his. He- Kalau dianya laki-laki berarti kayak his body, ya, badannya gitu ya. Iya, Okay. agak gugup. I'm nervous. A bit nervous ya. It's okay. Yeah. It's okay. Do you wanna repeat? Mau diulang lagi? Boleh, silakan, sister. No, maybe in practice room. Oke, then. Oke. But thank you ya. Thank you, sis Minggas. Gak apa-apa, it's okay ya. Jadi kalau his punyanya dia laki-laki, her punyanya dia perempuan. Thank you, sis Minggas ya. Nanti ditambahkan 2 orang lagi untuk dideskripsikan. Silakan sekarang sis Siska sebelum kita masuk ke breakout room ya. Halo, sis Siska. Halo bro, Okay, are you ready? ready. Please, time is yours. Good luck. One people bro, my son. Okay, please. His eyes are round. His skin is brown. His nose is flat. He has thick lips. He has straight hair. He has tall body. That's it. That's amazing, sister. Yeah.